Allah. Kalau antum sudah dipilih sama Allah untuk menjadi baik, jangan mengecewain Allah. Kalau antum bisa menjaga diri untuk melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, meninggalkan kemaksiatan bulan Ramadan bisa, jangan kecewaan Allah di bulan yang lainnya. Kalau antum di bulan Ramadan bisa menundukkan nafsu antum selain bulan Ramadan, jangan mengecewakan Allah. Dan terus ini semuanya insya Allah berkah bulan Ramadan. Kita lepas bulan Ramadan dalam keadaan baik, semakin istiqomah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, baca Al-Quran bulan Ramadan bisa nggak? Bisa menghatamkan berapa kali? Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Betul? Kenapa di lain bulan Ramadan nggak bisa baca Quran? Sibuk. Padahal kesibukannya sama, betul nggak? Betul. Emangnya kalau bulan Ramadan nganggur? Enggak. Ya kerja tetap tapi bisa baca Quran nggak? Bisa menghatamkan Al-Quran nggak? Subuh bisa baca Quran nggak? Kenapa kalau di lain bulan Ramadan nggak bisa? Betul. Karena kita ngerti amal yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Selain bulan Ramadan, amalnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini patokannya bulan Ramadan. Kalau antum bulan Ramadannya baik, istiqomah, mulai malam hari ini niat diniatin, niat bareng-bareng, ya Allah, saya niat mulai malam ini telah selesai bulan Ramadan, saya akan mengistiqomahkan baca Al-Quran. Amin. Amin. Siap gak? Siap. Yang jawab siap cuma 2 orang. Yang lain gimana? Siap. Baca Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai nggak baca Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Habib Muhammad bin Hasan Jamaluddin, beliau mengatakan ciri-ciri orang yang lalai kepada Allah itu diantaranya dia tidak membaca Al-Quran 1 hari minimal 100 ayat. Kalau sehari kita nggak baca Al-Quran 100 ayat, maka kita akan ditulis oleh Allah sebagai orang lalai. Kalau selain bulan Ramadan, kira-kira kita baca Al-Qurannya berapa ayat? Selain bulan Ramadan, baca Al-Qurannya berapa ayat? Berapa? 7 kali 5 berapa? 7 kali 5 berapa? 30? 35 kali 2 berapa? 70 Setiap hari alhamdulillah kita lebih membaca 100 ayat kalau kita sholat 5 waktu. Kalau kita sholat 5, karena di dalam sholat ada surat Fatihah. Surat Fatihah ada 7 ayat. Total 5 waktu ada 17 rakaat. 17 rakaat dikali 5 kira-kira berapa? Ibu-ibu ini urusan hitung-hitungan mesti maer. 85. Betul Bu? 85. 17 kali 5 berapa? 85 ayat. 85 ayat setiap hari, belum suratnya. Kalau kita sholat, habis baca Fatihah baca surat nggak? Alhamdulillah, berarti setiap hari kita nggak kurang 100 ayat untuk baca Al-Quran. Tapi yang kita minta bukan itu. Kalau itu sudah jelas wajib, betul. Yang kita minta itu baca Al-Quran di luar sholat. Jangan sampai ada suatu kisah, maaf Bu, ini ada suatu kisah Ustadz, tahu Ustadz ya? Ada Ustadz, saya kasih contoh, namanya Ustadz Agus. Namanya Ustadz Agus ini punya santrinya pengantin baru. Yang namanya santri
Yang namanya santri kalau didatangin ustadznya rumahnya seneng gak? Antum punya rumah, kiainya datang ke tempat rumahnya antum, seneng gak? Seneng kan? Ini ada santri sama santriwati, suami istri pasangan baru, muridnya si Ustadz Agus. Ustadz Agus silaturahmi ke rumahnya. Ketika silaturahmi ke rumahnya, dijamu, kasih makanan, dihidangkan makanan, luar biasa. Kenapa? Karena muridnya senang, karena kiainya datang. Setelah dijamu, ustadznya pulang, suami istri kehilangan duit 5 juta. Suami istri kehilangan duit 5 juta. Hari itu gak ada tamu selain ustadz. Duitnya tadinya ada di meja. Maaf, kira-kira yang ambil duitnya siapa? Kata istrinya, Mas, duit kan tadi ada di meja. Tamu hari ini gak ada tamu kecuali cuma ustadz. Duitnya hilang, Mas. Kira-kira yang ambil siapa ya, Mas? Apa jangan-jangan? Apa jangan-jangan? Jangan-jangan? Itu perempuan begitu. Perempuan begitu. Ngomong sama suaminya. Kata suaminya, enggak bu, husnudon. Gimana husnudon? Mau nggak ada tamu hari ini, tamunya cuma satu. Siapa lagi pak kalau bukan ustadz yang ambil? Laki-laki kalau udah 1 kali 2 kali dirayu sama perempuan, pengaruh nggak? Terpengaruh nggak? Yang tadinya nggak mau husnudon, akhirnya laki-lakinya mulai berubah. Iya bu, benar juga. Benar juga? Ya. Akhirnya sepakat suami istri nggak berangkat pengajian. Ustadznya ngaji nggak mau datang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Setelah 5 tahun, subhanallah ketemu sama ustadz di pasar. Ketemu sama ustadznya di. Karena ustadz, kalau muridnya nggak datang, ustadznya nanyain, betul nggak? Jenengan kalau punya kiai, terus jenengan nggak hadir majelis, kiainya mesti nanya, bu dari mana aja lama nggak kelihatan, betul? Betul. Ini namanya kiainya perhatian. Ini ustadznya juga sama. Suami istri ketemu di pasar, dipanggil. Suami istri tadi nggak mau nyapa ustadz. Orang pingin orang ucapkan sebabnya nomor cengkel. Kenapa? Duitnya nggak mau nyapa ustadznya, tapi ustadznya yang melihat, disapa sama ustadznya. Mas, Mbak, sini. Sudah lama kamu kok nggak kelihatan. 5 tahun udah nggak ketemu saya, nggak hadir majelis, ada apa? Bojone sing wadon dusik-dusik sing lanang. Wis Mas, sampean boleh sing ngomong boleh karo ustaz duwite ilang. Nggih. Jare sing lanang, ojo apa. Sampean mawon aku ya isi. Wis Mas sampean bae. Dorong-dorongan gitu udah. Akhirnya karena suami kalau sudah dibujuk sama istri, terbujuk atau tidak? Terbujuk atau tidak? Laki-laki kalau sudah dirayu, kerayu enggak? Kerayu. Akhirnya suaminya ngomong sama saya, Niki Pak Ustadz, maaf sebelumnya. Iya gimana? Saya mau tanya Pak Ustadz, ada apa? Jadi waktu Pak Ustadz datang ke rumah saya, itu saya punya duit 5 juta di meja. Pas Pak Ustadz pulang, saya kehilangan duitnya Pak Ustadz. Maaf nih Pak Ustadz, apa Pak Ustadz melihat duitnya atau Pak Ustadz ngambil duitnya? Suami sudah terpengaruh sama istri. Kata Ustadznya apa? Iya betul, saya ngambil. Jadi bojone, kowe Pak, yo kan wis ngomong, Ustadz mesti sing diukur. Geledan, Ustadznya jujur, iya betul saya yang ngambil. Oh, panjenengan saja dulu. Kenapa dia? Iya, saya ambil, saya selamatin. Duitnya saya taruh pojok meja, di bawahnya Al-Quran.
Jadi nggak saya bawa, tapi duitnya ditaruh di bawah Al-Quran. Oh bu, jangan ini surah Al-Quran. Terus goli. Akhirnya pulang ke rumah, dicari di pojok meja ada Al-Quran, dibuka Al-Qurannya, di bawahnya duitnya masih utuh 5 juta. Alhamdulillah. Duit 5 tahun ora ilang. Sebabnya apa duit 5 tahun ora ilang? Sebab delehe ning ngisor Al. Kenapa orang weruh duit ning ngisor Al-Quran? Sebab orang tahu. Paham? Makanya dipingin aman duit ora ilang delehe ning ngisor Al-Quran. Gitu. Dan ibu hati-hati. Terus ambil hikmahnya, jangan sampai kita ditulis oleh Allah sebagai orang yang lalai.